Hello guys, welcome back to my channel with Joanna Sumber Info. Guys, karena aku kebanyakan di TikTok, jadi ada teman-teman TikTokers itu dia pingin mengerti tentang info-info ketenaga kerjaan. Katanya kalau di TikTok itu cuman sedikit doang, bisa nggak tolong dijabarkan di YouTube? Oke, atas permintaan banyak teman-teman para BMI di Taiwan, makanya saya buat YouTube untuk kalian. Tapi mohon maaf ya guys, karena keterbatasan dan saya juga bukan YouTuber, jadi pokoknya saya akan sharing tentang ketenaga kerjaan di YouTube. Semoga bermanfaat untuk kalian. Oke, untuk kali ini saya ingin menjabarkan, yaitu menurut kalian kalau ganti majikan itu bayar nggak sih? Ya, jawabannya gratis ya, jadi tidak bayar. Kalau sampai ganti majikan terus agensi kalian meminta biaya kepada kalian, itu bisa dilaporkan ya, bisa dilaporkan bahwa itu menyalahi undang-undang ya guys, seperti itu ya. Kalau banyak pertanyaan dari kalian, kalau ganti majikan itu bayar nggak sih Nggak, gratis ya guys. Oke, terus kenapa sih sekarang kalau kita ganti majikan itu kebanyakan agensi kita, misalnya saya mau ganti majikan terus ganti agensi, terus kok disuruh bayar saya gitu kan? Saya kupas ya, mengapa seperti itu. Saya kasih tahu ya. Waktu agensi kalian itu mengambil kalian, entah itu dari PT Indonesia atau dari mungkin dari sini ya. Jadi pertamanya itu mengapa dia bisa mendapatkan kalian? Mereka itu ada yang namanya MyCongve, artinya dia itu membeli biodata ya. Kalau Indonesianya mungkin dibilang membeli biodata, bahwa mengambil tenaga kerja dari Indonesia ini dia harus membayar. Jadi di Departemen Tenaga Kerja Taiwan itu di Laucongji itu juga sudah disahkan ya, itu boleh mengambil MyCongve, itu boleh, diperbolehkan. Tetapi sekarang gini, kalian lihat aja lah, kebanyakan karena susahnya mencari pekerja, jadi kadang agensi kita itu tidak membiarkan kita untuk pergi ke agensi lain, untuk mencari pekerjaan di tempat lain lah. Intinya ganti agensi. Mereka itu tidak melepaskan kalian. Dengan cara apa mereka bisa melepaskan? Terkadang itu si agensi lama akan meminta uang biodata, MyCongve namanya, itu sama agensi baru gitu. Nah sekarang kalian pikir aja sih ya, kalau agensi baru dia punya job, dia punya pekerjaan, terus terkadang juga karena dia ngerasakan gue yang punya job loh. Terus kalian kalau misalkan kalian mau ganti majikan, terus kalian gak mau bayar, suruh aku yang bayar, padahal dia punya job ya. Mendingan dia kalau misalnya mau cari anak, ya cari aja yang sudah ada di shelter, yang ada di tempat-tempat asramanya Depnaker gitu loh. Kebanyakan seperti itu. Makanya itu dipikirkan kalian sendiri yang pingin ganti majikan. Kalian pikirkan lagi, kalau misalkan kalian mau ganti majikan terus kalian kekeh gitu ya, misalnya kekeh gue nggak mau bayar, pokoknya memang ganti majikan tuh nggak bayar gitu. Memang ada yang agensi baru itu mereka merasa bodoh ya nggak apa-apa lah gue yang bayar, karena emang gue butuh banget untuk majikan ini gitu. Misalnya dia butuh banget dan urgent gitu, itu terkadang mereka nggak mau milih, nggak mau ya udah akhirnya mereka yang akan bayar. Tetapi ya kayak gitu sih, kebanyakan saya lihat gini lah, agensi baru pasti akan meminta untuk uang ganti majikan ini ya dari agensi lama ini pasti mintanya sama anak-anak, maksudnya sama yang mau cari majikan ini. Itu sih tergantung dari Anda. Kalau kalian mau ya mungkin akan lebih cepat cari jobnya, tapi kalau misal kalian nggak mau, ya mungkin kalian harus menunggu agensi-agensi baik yang mau membantu untuk membayarkan uang biodata itu gitu ya. Uang biodata ya mungkin dari 10.000 sampai berapa ya, 20.000 kalau nggak salah ya, itu masih diperbolehkan. Tetapi ya itu nggak boleh ambil dari anak-anak TKI. Cuma masalahnya itu, saya kembalikan lagi, kalau misalnya nggak boleh, terus kalian
juga nggak mau mengeluarkan uang, terus kapan dapat majikannya? Seperti itu sih kalau jadi buat kalian kalau yang pengen ganti majikan ya, kalian harus siap-siap, persiapkan hati, persiapkan jiwa, persiapkan uang. Kalau misalkan kalian menunggu majikan baru, atau misalnya mau ganti majikan kan ya, menunggu orang atau agensi baru yang mau membantu kalian untuk membayarkan uang biodata ini. Kalau misalnya nggak ada, ya itu berarti kan kalian harus sudah ada persiapan. Sebenarnya kayak gitu deh, yang kelihatannya itu semuanya pada terselubung, tapi ya mau nggak mau, kalau misalkan kalian, yaitu yang saya kembalikan lagi, kalau kalian merasa gue nggak mau, terus akhirnya karena kalian kalau ganti majikan itu ada waktunya, nggak boleh lebih dulu sih nggak boleh lebih dari 2 bulan ya. Sekarang sih karena COVID jadi ada perpanjangan waktu. Tapi kan kalian semakin lama di shelter atau semakin lama nggak dapat majikan, itu kan satu, perlu biaya hidup, perlu buat biaya makan, terus kalian nggak dapat majikan, yang jelas nggak punya duit, nggak punya uang buat makan, buat hidup. Jadi semua dikembalikan kepada kalian lagi. Menurut kalian apa yang harus kalian lakukan? Saya hanya menjabarkan mengapa terkadang itu kok ganti majikan tetap mereka itu pasti meminta uang kepada kalian kayak gitu. Tapi ya itu kembali kepada kalian lagi. Kalau kalian nggak mau bayar ya nggak apa-apa. Cuman yang jelas mungkin cari majikannya jadi makin lama. Yang itu yang saya bilang tadi, kalian akan lebih lama lagi di shelter, kalian lebih lama lagi nggak dapat majikan. Tapi ya itulah. Semoga kalian yang mau ganti majikan akan mendapatkan agensi-agensi yang baik, terus majikan yang baik. Kemungkinan mereka melihat kalian terus merasa tertarik dan merasa seneng gitu kan. Kalau seneng kan biasanya orang kalau seneng kan pasti gue bayarin aja nih gitu kan. Ya kayak gitu ya guys ya. Semoga penjabaran ini kalian mengerti ya. Ganti majikan tidak bayar, ganti majikan itu gratis. Jadi nggak boleh meminta uang sepeser pun kepada kalian. Dan silahkan pikirkan kembali, jika ingin ganti majikan harus apa saja yang diperlukan, apa saja yang difikirkan, apa saja yang harus kalian melangkah ke depannya gimana. Kalau nggak dapat majikan tuh beberapa lama itu kalian harus ngapain, duitnya harus disiapin. Jadi kayak gitu ya guys. Terima kasih, semoga bermanfaat dan subscribe and like and share. Thank you. Sampai jumpa kembali dengan Joanna Sumber Info. Bye.